Nama saya Emanuela Devita Tanari, Stambuk G701 18156. Di sini saya akan menjelaskan diare secara umum, di mana diare adalah keadaan di mana satu individu akan buang air besar dengan frekuensi 3 sampai lebih dalam sehari dan konsistensi tinja menjadi sangat encer. Kemudian diare ini dapat menimpa orang dewasa ataupun anak-anak. Diare pada umumnya terjadi dalam beberapa hari, tapi dapat juga memanjang menjadi beberapa minggu. Kasus diare sebenarnya tidak terlalu serius, tapi akan berbahaya jika orang yang mengalami diare terjadi dehidrasi. Penyebab diare sendiri adalah secara umum adanya kuman dalam usus besar, namun diare yang berlangsung agak lama dapat terjadi akibat radang di saluran pencernaan. Nah, obat-obat yang dapat diberikan pada orang diare adalah bisa obat antibiotik, obat pereda rasa nyeri, dan obat yang dapat memperlambat gerakan usus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Wardani, NIM G701-18067. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang golongan obat, yaitu golongan obat dari anti diare terdiri dari golongan obat leporemid dan norid. Untuk percobaan ini digunakan golongan obat leporemid, di mana indikasi dari leporemid ini yaitu diare akut, kronis, dan prevalens. Kemudian mekanisme kerjanya yaitu penambahan mobilitas usus melalui reseptor opioid yang memiliki rangsangan pada otot sirkuler dan mengurangi volume tiap viskositas yang mengikat. Kemudian farmakokinetiknya yaitu diabsorpsi pada biofabilitas 0,7%, kemudian didistribusi pada penetrasi yang buruk melalui sawar darah otak. Lalu termetabolisme menghasilkan tingkat obat plasma yang sangat rendah. Kemudian dieliminasi atau disekresi pada feses 30-40% dan urin 1%. Untuk efek sampingnya yaitu kembung, ada nyeri perut, konstipasi, pusing, dan lemas. Untuk perhatiannya itu harus dengan resep dokter, karena penyakit ini dapat menyebabkan gagal ginjal dan hati. Tidak dianjurkan untuk diare akut akibat infeksi atau bakteri dari E. coli, Salmonella, dan Shigella. Diare yang disertai dengan demam tinggi, dan feses darah. Baik, sekian. Penggunaan oleh mericini dimaksudkan sebagai stimulus atau perangsang pada hewan uji sehingga menyebabkan hewan uji tersebut membuang fases atau tinja, di mana oleh mericini sendiri merupakan trigliserida dari asam risunoleat, di mana asam ini merupakan asam lemak tak jenuh dan sebagian besar diuraikan di usus oleh enzim lipase membentuk asam risunoleat, di mana asam risunoleat ini memiliki efek stimulus pada usus halus. Penggunaan oleh mericini dimaksudkan sebagai stimulus atau perangsang pada hewan uji sehingga menyebabkan hewan uji tersebut membuang fases atau tinja, di mana oleh mericini sendiri merupakan trigliserida dari asam risunoleat, di mana asam ini merupakan asam lemak tak jenuh dan sebagian besar diuraikan di usus oleh enzim lipase membentuk asam risunoleat, di mana asam risunoleat ini memiliki efek stimulus pada usus halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviani Mitnasari, Stambuk G701-18055. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari percobaan 7, yaitu uji aktivitas anti diare. Nah, langsung saja cara kerjanya itu yang pertama,
disiapkan alat dan bahan, kemudian tikus ditimbang. Di sini kita menggunakan 2 ekor tikus. Kemudian setelah tikus ditimbang, tikus diberikan oleum ricini secara oral sebanyak 2 mili. Kemudian didiamkan selama 10 menit. Setelah itu tikus yang satunya lagi kita berikan norit secara oral sesuai dengan volume pemberian yang telah kita hitung. Lalu didiamkan selama 5 menit. Nah, kemudian masing-masing tikus diberikan penawar anti diare, di mana pada tikus yang pertama itu kita berikan NaCMC 0,5% secara oral dengan menggunakan sonde. Sedangkan tikus yang kedua itu diberikan loperamid HCl 2 mg secara oral juga dengan menggunakan sonde. Kemudian tikus didiamkan. Kita akan membunuh tikus dengan cara mendislokasikan leher tikus atau dengan cara menanestesi tikus dengan menggunakan ether. Nah, setelah tikus mati, kita akan membedah tikus dengan secara perlahan-lahan atau secara hati-hati. Tikus dibedah untuk dikeluarkan ususnya, seperti pada video yang ini. Nah, setelah itu kita akan mengukur panjang norit yang dilalui di usus, kemudian didokumentasikan.